VOC atau Foreign of Indonesia Company adalah sebuah usaha dagang yang paling kuat di dunia dan paling berpengaruh pada abad ke-17. Mereka menguasai perdagangan rempah-rempah dan hampir menguasai seluruh wilayah di bagian Nusantara. Tapi sehebat apapun kekuatan dari luar, jika dirusak dari dalam, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Dan VOC rusak karena korupsi. Nah, praktek korupsi di dalam tubuh VOC terjadi bukan hanya karena keegoisan di dalam aparat dan anggota di dalam VOC tersebut. Adapun praktek korupsi yang dilakukan oleh aparat instansi VOC terdiri dari penyalahgunaan kekuasaan, lalu ada penyelewengan antar berkas yang mereka tutupi. Yang ketiga itu ada penyelewengan uang atau korupsi uang yang disembunyikan oleh para anggota atau dewan-dewan yang berpihak di dalam VOC tersebut. Bahkan mereka memanfaatkan status jabatan mereka untuk menutupi keburukan korupsi mereka, sehingga kita harus menghindari korupsi tersebut. Ada banyak pejabat VOC yang memperkaya diri sendiri. Uang perusahaan dicuri, barang dagangan dijual untuk diri sendiri, dan satu persatu kepercayaan mulai runtuh. Mereka bukan hanya mencuri uang, tetapi mereka juga mengkhianati sistem, merusak fondasi yang mereka buat. Akibat korupsi VOC, kami dirugikan. Harga dipermainkan, kesepakatan dilanggar. Mereka bukan berdagang, melainkan merampas. VOC makin lemah bukan berarti rakyatnya melawan, tetapi karena pejabatnya sendiri yang menjual masa depan. Pada tahun 1799, VOC dinyatakan bangkrut, bukan karena perang dan juga bukan karena krisis global, tapi karena korupsi yang mereka budayakan. VOC adalah bukti sejarah di mana lembaga besar bisa hancur dikarenakan korupsi. Kekuatan ekonomi, militer, politik apabila dikendalikan dengan orang-orang yang serakah. Kita sering bangga sebagai bangsa besar, akan tetapi mari kita jujur dan mengakui bahwa korupsi masih hidup dalam negeri kita ini. Ia menyamar sebagai birokrasi dan ia tumbuh dalam diam. Setiap rupiah yang dikorupsi berarti sekolah yang hilang, jalan yang tak sampai, akses yang cepat rusak, dan generasi yang cepat tertunda. Korupsi bukan hanya soal uang, ini soal moral yang mati, integritas yang dihancurkan, dan masa depan yang dijual murah. Jika kita tidak melawan korupsi, maka kita akan kembali ke masa kelam seperti VOC, di mana mereka hancur dari dalam. Indonesia ini tidak perlu pemberontak baru ataupun penjajah baru, karena korupsi telah merajalela di dalam negeri ini. Kami ingin pembangunan nyata, bukan proyek abal-abal. Kami ingin pemimpin yang bersih, bukan pemimpin yang pandai mencuci tangan. Negara bisa hancur bukan karena perang, tetapi karena korupsi berlindung di balik meja-meja kekuasaan. Korupsi adalah senjata yang tidak terlihat, tapi dia bisa membunuh keadilan, harapan, dan masa depan.